Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Cak, di video Ajarin Dong Kakak, hari Senin. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan memberikan tutorial mengenai BLD, melainkan saya akan memberikan panduan cara menyelesaikan snake 6x6x6. Harapannya Anda telah mampu menyelesaikan snake yang berukuran 3x3 ya. Video ini di-request oleh Pak Ahmad dari Bandung, yang juga mengirimi saya puzzle ini. Terima kasih Pak Ahmad. Puzzle ini bisa Anda dapatkan dengan harga 75.000, 85.000, dan seterusnya, tergantung di toko mana Anda membelinya. Ukurannya cukup besar ya, kurang lebih sama seperti Yongjun Bigfoot 3x3, bahkan lebih besar sedikit, dan tentu jauh lebih besar daripada 6x6 V-Cube. Saya merasakan puzzle ini cukup mengasihkan, menantang, karena tidak ada tutorial sama sekali untuk menyelesaikannya ya. Jadi bisa dibilang ini adalah video satu-satunya yang ada di YouTube saat ini untuk menyelesaikan snake 6x6 ini. Baik, mari kita langsung coba mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan snake berukuran 6x6 ini. Baik, sudah terbongkar. Kita akan menyelesaikannya dengan pertama-tama mencari kedua ujungnya. Kita akan menemukan dua ujung seperti ini. Ujung yang pertama memiliki satu sambungan panjang yang tidak bisa dibengkokkan, dan ujung yang lain terdiri dari sambungan-sambungan pendek seperti ini. Untuk ujung yang akan kita jadikan sebagai awalan adalah ujung yang memiliki sambungan panjang ini. Kita akan memulai dengan ini dan akan ditutup dengan ujung yang ini, sambungan pendek ini. Baik, mari kita mulai untuk menyelesaikan lapis pertama. Nah, pertama-tama langsung kita bentuk sebuah tiang yang terdiri dari 2x6 persegi 2x6x1 seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan buat tiang yang kedua 2x6x1 berikutnya. Nah, kita telah membuat dua buah tiang. Kemudian yang nggak beraturan ini kita akan bentuk menjadi kotak. Ada logo di sini, mungkin milik Anda sama logonya ada di sini, mungkin juga ada di ujung yang satunya, entahlah. Kita akan bentuk dia menjadi kotak seperti itu. Bisa dilihat. Kemudian disatukan dengan ujung yang ini. Dan kita membentuk tiang yang ketiga, tiang yang terakhir 2x6x1 juga. Ya, ini kita bengkokkan ke sana. Nah, kita telah memiliki 3 tiang atau pilar yang saling berhadapan satu sama lain ya. Kemudian ujung ini akan kita lingkari, kemudian naik, dan kita akan bisa menyelesaikan pilar pertama. Maaf, ini dibuka ya, tidak ke sini, tidak mengisi ini, tapi melingkar langsung. Ya. Sekarang lapis kedua. Kita akan mendapatkan masih ada satu kotak kosong di lapis pertama. Ini akan kita isi dengan yang kotak yang menyambung ke lapis kedua. Ini kotak ini kita akan masukkan. Kemudian kita membentuk kotak yang bentuknya saling zigzag, ke kiri dulu, ke atas, ke kanan, ke atas, kemudian ke kiri lagi. Nah, seperti ini. Semoga terlihat. Nah, saya membentuk kotak sini. Sambungannya ke atas, ke kiri, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri lagi. Dan ini akan kita posisikan dalam keadaan tidur. Gitu. Kemudian ini disambungkan ke bagian kiri. Nah, seperti itu.
bisa terlihat. Dan saya akan mulai melingkari lapis kedua ini. Sekarang lapis ketiga, kita juga mendapati masih ada satu kotak yang kosong. Nah, dari ujung lapis kedua tadi kita posisikan satu kotak ini agar dia masuk ke dalam, seperti itu. Kemudian sambungan ini akan masuk melalui tengah, keluar ke kanan, dan akhirnya melingkari lagi. Mari kita lakukan. Kita akan masukkan dia ke dalam yang masih kosong itu di lantai 3. Kita akan bentuk menjadi kotak dulu. Untuk jadi kotak, kemudian kita masukkan. Dan kita telah selesai membentuk lapis ketiga. Sekarang kita di lantai keempat. Ini termasuk lantai yang paling mudah. Dari sambungan terakhir lantai 3 tadi, bawa dia ke belakang sini. Kemudian letakkan tidur ke arah sana. Ke arah sini. Nah, seperti itu. Terlihat. Lanjutkan. Sampai akhirnya, nah ini kita akan masukkan. Nah, dan kita telah menyelesaikan lingkaran luar lapis keempat. Kita bisa lihat ada lubang yang cukup dalam di lantai 4 ya, yang belum terisi. Ini yang akan terselesaikan di lantai 5 ini. Baik, mari kita lanjutkan dari sini tadi. Kita akan meneruskan sambungannya ke tengah. Nah, ini yang cukup rumit. Belokannya mungkin Anda bisa lihat sendiri ya. Zigzag banget. Dari sini. Kemudian masukkan. Nah, ini Anda buat dia ke arah dalam. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke sini. Nah, ini Anda susun sedemikian rupa supaya dapat mengisi kekosongan di lantai 4. Kemudian ditekan agar dia masuk. Dan lantai 4 terisi. Kemudian yang sudah yang ada sambungan yang ke arah atas ini kita kembalikan lagi ke tengah untuk mengisi kekosongan di lantai 4 yang sebelah sini. Sekali lagi, posisikan dulu sebelum dimasukkan. Nah, karena kalau sudah dimasukkan cukup susah. Seperti itu. Kemudian kita masukkan. Kita dorong. Kita tekan ke bawah. Nah, baik, kita telah mengisi semua kekosongan di lantai 4. Seterusnya Anda bisa melingkari searah jarum jam seperti biasa. Dan lantai 5 pun telah terselesaikan. Ya, akhirnya kita sampai pada lantai terakhir. Ini cukup mudah. Anda sudah mendapat panduan berupa blok 2x2, 1x2, dan 1x2 di sini. Sambungan terakhir dari lantai 5 tinggal dilanjutkan saja. Terus diputar ke sini, tidurkan, kemudian dibawa ke arah jarum jam. Kita penuhi dulu sisi-sisi yang ada di lingkaran luarnya. Baru terakhir Anda masukkan ke bagian tengahnya. Tekan agar dia bisa masuk secara sempurna. Dan inilah
ujung terakhir kita. Dan masukkan dengan penuh semangat. Akhirnya kita bisa menyelesaikan Mozi Snake 6x6x6 ini. Terima kasih telah menyaksikan tutorial teraneh yang pernah saya buat ini. Selamat mencoba.